Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 24 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17a. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucap sanjak katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor." Lalu ia mengucap sajak katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah.
Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Bilangan hari ini memperlihatkan Bileam sebagai orang beriman yang memiliki anugerah istimewa untuk melihat masa depan Israel. Ia mengakui dirinya sebagai pribadi yang terbuka matanya, mampu mendengar firman Allah, mampu melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Pengakuan diri seperti ini menandakan bahwa ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Matanya terbuka kepada Tuhan, menunjukkan keterbukaan imannya kepada Tuhan. Bileam punya otoritas yang diberikan Allah kepadanya karena imannya. Tentang otoritas ini, melalui bacaan Injil, Yesus ditanyai oleh para pemimpin agama mengenai otoritas apa yang dia miliki untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan dan untuk mengajarkan hal-hal yang dia ajarkan. Ketika mereka berusaha menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan, Yesus balik mengajukan pertanyaan sederhana kepada mereka. Baptisan Yohanes, dari mana asalnya? Dari surga atau dari manusia? Pertanyaan Yesus tidak dapat dijawab oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Pertanyaan tentang otoritas dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi hanya sekedar untuk mencobai Yesus karena mereka iri hati dan benci kepada Yesus. Mereka mau menjebak Yesus
agar bersalah dan dihukum. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup bersama di dunia ini, ada saja rasa benci, iri hati, dan keinginan yang muncul dalam diri kita, supaya orang lain tidak perlu berkembang, bahkan melebihi kita. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah contoh pribadi-pribadi yang suka membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Ketika kita masuk dalam kebiasaan membandingkan diri kita dengan sesama, maka dampak negatifnya adalah kita selalu merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Kalau kita bisa menerima diri, maka semuanya baik-baik saja. Tetapi kalau kita tidak menerima diri kita, maka rasa benci dan iri hati akan menguasai diri kita. Masa Advent adalah masa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam menyambut kelahiran dan kedatangan Kristus, yang paling penting bukanlah persiapan harta, melainkan persiapan hati, bukan kata-kata, tetapi tindakan nyata. Sehingga dalam menyambut kedatangannya, kita menjadi berkat yang menghadirkan dan menciptakan suasana keselamatan di dalam Yesus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.